Welcome back to our YouTube channel. After Day murdering, day 3 after murdering somebody. Wow! Don't put that on the camera. It was worth it. Halo saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Kali ini saya akan coba menceritakan sebuah kasus ya. Kasus ini datang dari seseorang yang bernama Daniel Hazlett. Dia dibunuh oleh anak kandungnya sendiri akibat dilarang untuk berpacaran dengan seseorang cowok. Bagaimana kisah selengkapnya, kita simak video ini sampai selesai guys. Tapi sebelum kita nonton video ini, jika kalian suka jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya guys. Thank you guys. Jadi Daniel Hazlett ini dilahirkan pada tahun 1976 di Nevada, Amerika. Dia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Sejak kecil Daniel ini tipe anak yang periang dan suka fotografi. Dan dia dikenal dengan anak yang baik, melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Kemudian hingga pada tahun 2001, saat itu dia sudah berusia 25 tahun. Dan dia memutuskan untuk menikah dengan seseorang perempuan yang bernama Elizabeth. Yang pada saat itu Elizabeth ini masih berumur 18 tahun. Pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak yang bernama Dana, Jordan, dan Zera. Rupanya Elizabeth ini adalah tipe wanita yang ambisius ya. Jadi setelah dia menikah dengan Daniel, dia melanjutkan pendidikannya sampai dia lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, dia terjun ke dunia politik di Amerika Serikat. Sampai pada tahun 2010, dia berhasil dinobatkan sebagai senator termuda di daerah Nevada. Rupanya puncak dari keberhasilan Elizabeth itu tidak diimbangi dengan kebahagiaan keluarganya. Elizabeth ini jarang pulang ke rumah. Dia melakukan kegiatan di luar kota untuk keperluan kampanye politiknya. Dia sering meninggalkan anaknya, meninggalkan suaminya. Hal itulah yang memicu akhirnya mereka pun bercerai pada tahun 2010 guys. Pada saat penceraian itu, rupanya ketiga anak mereka itu lebih memilih untuk diasuh oleh ayahnya, yaitu bernama Daniel tadi. Hak asuh jatuh ke tangan Daniel. Pada saat itu mereka menyewa satu rumah untuk tinggal di daerah Nevada. Akan tetapi Daniel ini mungkin karena stres habis bercerai dengan istrinya, dia sering meninggalkan anaknya untuk kegiatan-kegiatan pribadinya seperti traveling dan fotografi di luar kota. 2 tahun setelah bercerai dengan istrinya itu, tepatnya pada tahun 2012, Daniel ini menemukan istri yang baru yang bernama Botgana. Mereka pun melangsungkan pernikahan pada tahun 2012. Semasa pernikahan yang kedua ini, Daniel ini tidak berubah ya. Dia sering jalan-jalan untuk fotografi, untuk traveling di luar kota. Dia sering menghabiskan waktunya di luar kota daripada untuk anak dan istrinya itu. Akhirnya pada tahun 2019, karena istrinya ini tidak mendapatkan kasih sayang ya dari seorang Daniel, akhirnya dia memutuskan untuk bercerai. Waktu berlanjut sampai pada tanggal 7 April 2021 ya. Si Daniel ini bilang atau menelpon kepada ibunya bahwa dia akan pergi ke Las Vegas untuk bersenang-senang di sana. Semenjak dia bilang kepada ibunya ini, Daniel pun tidak ada kabar sama sekali. Dia hilang begitu saja. Ditelepon pun tidak menjawab, tidak ada respon sama sekali. Sampai ibunya Daniel ini menelpon pemilik rumah sewaan ya, yang ada di Nevada tempat tinggal Daniel. Ibunya Daniel meminta untuk mengecek keberadaan Daniel di rumahnya, karena ibunya ini sangat khawatir terjadi apa-apa kepada Daniel. Kemudian pemilik rumah itu pun langsung mengecek tempat tinggal Daniel ya.
Begitu sampai ke rumah Daniel, dia mengetuk pintu dan memanggil, tetapi tidak ada yang menjawab atau tidak ada yang merespon sedikit pun. Akhirnya dia pun mengambil kunci cadangan ya untuk membuka pintunya. Disitulah dia melihat pemandangan sangat mengerikan, guys. Ternyata Daniel sudah meninggal, sudah tergeletak dan bersimbah darah. Daniel ternyata sudah tergeletak dengan kondisi yang sangat mengerikan. Pemilik rumah itu langsung menghubungi pihak polisi. Polisi pun langsung bergegas ke TKP ya. Di sana polisi mendapatkan luka di bagian tubuh Daniel sebanyak 70 lubang tusukan. Dan tubuh Daniel itu seperti dibakar dan badannya pun gosong semua. Di situ polisi menemukan cairan seperti bensin, gergaji mesin, dan ada pisau-pisau berlumuran darah. Bahkan di gergaji itu masih ada sisa-sisa daging manusia, guys. Pada saat polisi sedang menyelidik di TKP ya, tiba-tiba mereka didatangi seorang suami istri setengah tua. Mereka menanyai pihak polisi tentang keberadaan anak mereka yang bernama Aaron Guerrero. Polisi bilang bahwa mereka tidak mengenal anak yang bernama Aaron itu. Terus mereka menjelaskan bahwa Aaron itu berpacaran dengan anaknya Daniel yang bernama Zera. Mereka bercerita bahwa Aaron itu telah kabur dari kemarin tanggal 8 April setelah berusaha mencuri uang mereka di rumah. Lalu polisi menjelaskan bahwa Zera juga tidak ada di rumah Daniel. Bahkan dalam keadaan Daniel meninggal, tidak ada satupun orang di rumah. Mereka bercerita bahwa hubungan pacaran mereka sudah berakhir karena tidak disetujui oleh Daniel, ayahnya Zera. Mendengar pengakuan dari orang tuanya Aaron itu ya, polisi langsung curiga ya, polisi langsung menduga bahwa kematian Daniel itu ada kaitannya atau ada hubungannya dengan kaburnya si bocah berdua itu, Zera sama Aaron tersebut. Pada saat itu Aaron itu masih berusia 18 tahun, sedangkan si Zera itu berumur 16 tahun, masih bocah gitu ya kan. Polisi mencari mereka di rumah dan di kota tempat tinggal mereka ya, tidak menemukan keberadaan mereka, guys. Akhirnya pihak polisi pun menyebarkan berbagai informasi ke seluruh kota tentang hilangnya bocah berdua itu, tentang kaburnya bocah berdua itu ya. Hingga pada tanggal 12 April 2021 ada video yang diunggah oleh Zera di media sosialnya. Dan terlihat dalam video tersebut mereka sangat senang dan bahagia. Dalam video tersebut terlihat Aaron itu bilang bahwa ini sudah hari ketiga kami menghabisi atau membunuh seseorang, dan apa yang telah kami lakukan adalah sepadan dengan apa yang kami dapatkan. Maksud dari omongan si Aaron itu ya kita tidak pernah tahu ya. Kemudian pada tanggal 13 April keesokan harinya, polisi Nevada ini mendapatkan informasi dari pihak kepolisian di negara bagian Utah. Mereka memberitahu bahwa mereka telah menangkap 2 orang tersangka yang diduga berhubungan dengan kasus kematian Daniel tersebut. Ternyata itu benar, mereka adalah Aaron dan Zera. Mereka ditangkap di stasiun kereta api yang ingin berpergian di daerah Las Vegas. Akhirnya mereka pun dikirimkan ke Nevada ya. Sesampai di kantor polisi, pihak kepolisian menginterogasi. Akhirnya mereka pun mengakui perbuatan keji mereka. Mereka mengaku bahwa hubungan pacaran mereka tidak disetujui oleh kedua orang tua mereka. Pada waktu itu Aaron pun mengajak Zera untuk kabur ke Las Vegas, dan untuk ongkos mereka mencuri uang kedua orang tua mereka. Akan tetapi rencana mereka itu ketahuan sama si bapaknya atau ayahnya Zera itu, yaitu Daniel. Akhirnya Daniel melarang dan memisahkan mereka untuk tidak saling bertemu lagi. Dan selama Daniel memisahkan mereka untuk tidak saling bertemu, akan tetapi karena mereka sudah saling cinta ya, mereka sudah saling membagi perasaan ya, si Zera ini bilang kepada si Aaron bahwa ayahku telah memisahkan kita berdua dan kita tidak mungkin bertemu lagi.
Bagaimana kalau kamu membunuh ayahku saja biar kita bersenang-senang di luar? Itu menurut pengakuan Zera sama si Eren di kantor polisi, guys. Jadi rupanya rencana pembunuhan itu datang dari anak kandungnya itu sendiri, yaitu Zera. Dan setelah itu Eren pun menyetujuinya dan mereka pun langsung membeli alat-alat untuk membunuh Daniel tersebut. Pada saat itu mereka membeli gergaji mesin, pisau, cairan untuk membakar. Mereka merencanakan untuk memutilasi tubuh Daniel tersebut dan membakarnya untuk menghilangkan jejak. Itu sangat luar biasa kejinya, guys. Hanya karena gara-gara cinta, gara-gara perasaan, mereka membunuh bapak kandungnya sendiri. Hingga berdasarkan pengakuan mereka itu ya, akhirnya mereka pun mendapatkan hukuman yang setimpal ya. Mereka mendapat hukuman selama seumur hidup di penjara, guys. Put it on camera. Mungkin sekian dulu cerita hari ini ya tentang kasus Daniel di Amerika ya. Jika ada kesalahan dalam teks tersebut bisa dituangkan dalam kolom komentar, guys. Thank you, guys.